Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati, mengajar bidang studi matematika. Mau membahas tentang permasalahan belajar pada siswa. Penyakit paling klasik yang menjangkiti hampir setiap siswa dari generasi ke generasi yaitu malas belajar. Penyakit yang satu ini kambuh secara mendadak tanpa kita duga-duga, apalagi kalau siswa yang milih jurusan IPS masih juga yang harus belajar matematika. Padahal tahu besok mau ulangan, informasi ulangan pun sudah dari seminggu yang lalu, tapi tetap saja malas belajar. Seharusnya banyak-banyak latihan soal, tapi jangankan latihan soal, untuk menyentuh buku pun sepertinya tidak ada waktu karena waktunya habis buat urusan yang lain. Malah lebih asik mereka main HP dibandingkan harus nyentuh buku. Nasihat, jangan malas belajar dari guru dan dari orang tua. Mau berapa kali pun tetap tidak akan membuat siswa tidak malas lagi. Hal pertama yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah adalah dengan mengidentifikasi dulu permasalahannya, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apa yang menyebabkan siswa bisa malas? Lebih spesifiknya, malas untuk belajar. Yang kedua, dalam konteks yang umum, apa yang membuat kita betul-betul tidak ada niatan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiganya, apa yang membuat kita tidak ada dorongan motivasi sama sekali untuk melakukan hal tersebut. Jawabannya bisa macam-macam, tapi jawaban yang paling tepat adalah karena kegiatan tersebut kita anggap tidak menarik ataupun membosankan, tidak jelas tujuannya buat apa, dan sebagainya. Hal yang sama juga terjadi waktu kita malas belajar. Kenapa kok rasanya berat banget buat buka buku pelajaran? Kenapa kok rasanya beban banget buat ngerjain tugas ataupun PR? Karena siswa beranggapan bahwa belajar adalah sesuatu hal yang tidak menarik, membosankan, tidak jelas tujuannya, dan sebagainya. Pola pikir yang seperti tersebut itulah penyebab utama dari penyakit malas. Sebenarnya kalau siswa sudah tahu penyebabnya dan ada kemauan untuk memperbaiki langsung sumber permasalahannya, serta dapat mengubah paradigma bahwa belajar itu sebetulnya bisa jadi suatu kegiatan yang menyenangkan, yang bisa dinikmati, seru, mengasihkan, bikin penasaran, dan bahkan bisa bikin ketagihan. Ketika siswa sudah bisa mengubah paradigma, maka belajar tidak akan lagi jadi hal yang membebaninya, tidak akan lagi jadi hal yang membosankan. Bahkan siswa tidak perlu repot-repot mikirin bagaimana rasanya supaya bisa termotivasi belajar, karena belajar sudah jadi hal yang menyenangkan dan sudah bisa merasakan bahwa belajar adalah merupakan suatu kebutuhan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.